Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ulama dan pengobatan tradisional, manuskrip pengobatan tradisional lebih tepatnya. Sebelum kita jelaskan, terlebih dahulu sedikit akan kita singgung bahwa di Minangkabau ulama tersebut pernah menempatkan strata sosial tertinggi di dalam masyarakat. Nah, contohnya saja, yang pertama adalah kenapa terjadinya Perang Padri. Perang Padri terjadi menurut B.J. Oskrehe itu karena ada pertarungan sosial antara ahli adat dan ahli agama. Jadi ketika ulama dipandang sebagai tokoh atau orang yang mampu mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan sosial, maka orang-orang ketika itu banyak meminta pertolongan kepada ulama. Bahkan ulama juga pernah melindungi para pedagang ketika itu, yakni tuanku dan tuo dan muridnya Kaki Sagir. Jadi surau ketika itu pernah menjadi pusat sentral perekonomian karena para pedagang ketika itu meminta perlindungan kepada ulama-ulama surau dari penyamun, pencuri, dan segala macam. Kemudian contoh yang lain kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Pramono di Universitas Andalas. Penelitian ini bekerja sama dengan Lektor Keagamaan, yakni tentang manuskrip kebencanaan. Jadi di sini Dr. Pramono mengambil manuskrip atau mengkaji manuskrip yang ia dapatkan di Leiden, Belanda, yang judulnya Syair Talu Terendam, di mana daerah Talu di Pasaman itu pernah terjadi banjir yang tidak dapat diatasi, namun ada seorang ulama yang dapat mengatasi banjir tersebut. Nah, ia adalah Syekh Ibrahim Kumpulan, salah seorang ulama tarekat Nasyabandiyah. Nah, banjir itu hanya dapat diselesaikan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan, yang sebelumnya telah diusahakan oleh para laras di daerah tersebut beserta kepala Belanda yang ada di Talu, namun tidak terselesaikan, dan banjir itu baru berhenti ketika Syekh Ibrahim Kumpulan turun tangan. Nah, banyak persoalan sosial yang diselesaikan oleh ulama. Dari teks-teks juga, misalnya kita lihat ada teks bercocok tanam, hari-hari yang cocok untuk bertanam. Itu menandakan bahwa ulama bersentuhan dengan sosial, permasalahan sosial, jadi bukan permasalahan agama saja. Kemudian teks-teks takwil gempa ya, tapi takwil gempa ini juga lebih mengandung kepada keagamaan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sosok ulama dipandang atau sebagai produktor dari teks-teks obat-obatan di Minangkabau. Nah, banyak sekali teks-teks obat-obatan yang ditemukan di Minangkabau yang sebelumnya juga sudah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, seperti salah satunya Dr. Pramono dari UNAN, dan kawan-kawan juga telah meneliti tentang teks pengobatan atau yang lebih kepada etnomedicine ya. Nah, di sini ada beberapa teks atau satu bundel teks yang ditemukan di daerah Pariaman. Nah, itu berisi semuanya tentang obat-obatan. Jadi obat-obatan di Minangkabau ini terdiri dari beberapa jenis. Ada jenis tumbuh-tumbuhan, ada jenis hewan. Jadi kita golongkan kepada nabati, hayawani, dan doa, mantra. Jadi ada 3 jenis obat-obatan yang ada di Minangkabau, yakni berbahan tumbuh-tumbuhan atau nabati, berbahan dari hewani, dan yang ketiga berupa doa, mantra atau azimat.
Nah, terkait dengan keadaan dunia sekarang ini yang dilanda oleh pandemi, jadi mungkin bisa dikatakan bahwa obat-obatan ini tidak berhubungan mungkin dengan pandemi yang pernah terjadi sebelumnya, namun tetap saja obat-obatan ini adalah sebagai bentuk tanggapan dari ulama atau dari surau untuk memproduksi teks-teks pengobatan yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu. Nah, dari teks yang ditemukan itu yang banyak sekali itu adalah penyakit kulit. Nah, karena memang penyakit kulit itu dianggap sebagai penyakit yang diberikan, maksudnya bukan penyakit yang muncul sendiri dari bakteri dan segala macam, tapi penyakit yang diberikan oleh orang lain. Nah, bahkan dalam naskah itu juga ada cara membuat obat bagaimana ketika terkena kepada kulit orang itu, maka orang itu akan gatal-gatal dan menimbulkan banyak luka-luka di sekitar leher dan wajahnya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa penyakit kulit itu adalah penyakit yang diberikan oleh orang lain. Tapi kita tidak membahas obat kulit tersebut. Tapi di sini karena pandemi COVID-19 yang dialami sekarang ini berhubungan dengan sesak nafas, jadi di sini dalam teks pengobatan itu ada obat yang disebut dengan obat isak. Nah, kalau di Minangkabau obat isak itu adalah obat sesak nafas. Nah, di sini ada beberapa bahan yang digunakan ya, dan semuanya bersifat hewani. Yang pertama adalah ulat daun pisang atau ulat katuk. Yang kedua ulat tanah atau cacing gila. Yang ketiga ikan cati. Nah, ikan cati ini ciri-cirinya adalah ikan yang ada di dalam air muara dan bentuknya seperti ikan tongkol atau seperti ikan si bubur, tapi badannya agak belang-belang. Nah, ketiga bahan ini direndang, dijadikan kopi dan diseduh pada air hangat kemudian diminumkan. Nah, itu adalah obat sesak nafas. Yang kedua ada juga obat stroke, atau kalau di Minangkabau disebut dengan penyakit ditampar malapari. Nah, ditampar malapari itu adalah penyakit stroke. Nah, dari bahan-bahan yang digunakan tadi memang secara logika kita berpikir memang bahan-bahannya tidak serta-merta masuk akal. Tapi di sini yang perlu kita ketahui itu adalah apakah benar bahan-bahan ini dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Dan ini lazim, dan hingga sekarang di kampung-kampung itu beberapa orang percaya bahwa memang ini obat sesak nafas atau asma tersebut. Tapi ketika kita merujuk kepada pandemi yang pernah terjadi, yaitu di Mesir, yang dicatat oleh Imam Suyuti dalam kitabnya kalau saya tidak salah judulnya Ar-Rahmah fil Tibb wal Hikmah. Nah, di situ disebutkan bahwa salah satu obat pandemi yang digunakan ketika itu adalah diambil sebuah besi, kemudian dipanaskan, kemudian dicelupkan berkali-kali dan airnya itu diminum. Itulah adalah salah satu obat pandemi yang digunakan ketika itu yang tertulis di dalam kitab tersebut. Nah, kalau kita lihat-lihat ya sepertinya tidak masuk akal juga, tapi itu digunakan pada masa itu. Nah, begitu juga obat-obat yang ada di Minangkabau ini, ada beberapa obat yang mungkin dari tumbuh-tumbuhan yang masuk akal. Nah, ada juga yang dari hewani yang mungkin juga ada yang masuk akal, ada yang tidak. Tapi di sini sebenarnya kita secara tekstual, kalau itu tertulis di masanya, maka itu menjadi hal yang penting di masa tersebut, sehingga teks yang tertulis ini sebenarnya digunakan oleh masyarakat ketika saat itu. Nah,
berbalik kepada ulama pernah menepati strata sosial tertinggi tadi di masyarakat Minangkabau ya. Karena memang ulama dipandang sebagai sosok yang karismatik, yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sangat rumit, persoalan-persoalan yang memang butuh solusi yang cepat. Nah, ulama yang banyak dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan ulama juga punya sumbangan yang banyak terhadap literasi di Minangkabau. Tidak hanya saja teks pengobatan dan yang berhubungan dengan sosial, teks tentang menanam atau bertani. Nah, tapi produksi teks Tambo yang telah direkonstruksi kembali menjadi sebuah teks yang ada pengaruh Islam itu juga diproduksi oleh ulama, diproduksi oleh surau. Nah, oleh sebab itu surau tidak hanya mengajarkan agama juga ketika itu, tapi juga mengajarkan tentang adat. Nah, bukti Tambo yang ditemukan sekarang ini adalah bukti bahwa Tambo itu ditulis dan telah direkonstruksi oleh ulama dan memberikan pengaruh Islam di dalamnya. Sehingga ada kaidah usul fikih di dalam Tambo itu, ada hadis, ada ayat Al-Quran dan lain sebagainya macamnya. Jadi semoga penjelasan ini bermanfaat dan hubungannya beserta kaitannya dengan teks pengobatan yang ada di Minangkabau dan kaitannya dengan beberapa penyakit yang mungkin obat di sini bukan obat wabah yang pernah terjadi, tapi karena salah satu gejala COVID-19 ini adalah sesak nafas ya, mungkin ada baiknya saya berpendapat bahwa teks ini coba dijelaskan karena ini adalah teks pengobatan untuk sesak nafas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.